Di suatu kelas, saat pelajaran sejarah, ada seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran dan murid yang sedang asik menyimak. Baik anak-anak, sekian pelajaran sejarah hari ini. Tolong dipelajari dan cari tahu lagi tentang deklarasi Belanda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dulu. Tadi kita tuh bahas apa sih sama Bu Guru? Kita bahasnya deklarasi janda ya? Udah kali. Secara historis, batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu dalam Territorial Zin en Maritime Kringen Ordinantie tahun 1939, yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya, di antara ribuan pulau di Indonesia, terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa kesatuan. Baru pada abad ke-20 melalui Territorial Zin en Maritime Kringen Ordinantie 1939, Stadsblad 1939 nomor 422 atau yang biasa disingkat dengan Ordinantie 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Selama masa pendudukan bangsa Eropa di wilayah Nusantara, prinsip kebebasan lautan yang diajarkan Hugo de Groot atau Grotius, seorang ilmuwan dari Belanda, telah mengakibatkan datangnya pedagang-pedagang Belanda ke negeri Nusantara melalui lautan, yang kemudian berlanjut dengan penjajahan. Pada tahun 1608, Hugo de Groot menuliskan bahwa Belanda seperti halnya bangsa Eropa yang lainnya memiliki hak yang sama untuk berlayar ke timur. Dengan demikian, prinsip hak milik negara atas lautan juga telah menyebabkan penguasaan Nusantara beserta lautnya oleh berbagai kekuatan luar, seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan lain-lain. Pada ruang rapat besar di Istana Negara, para pejabat tinggi negara telah berkumpul. Presiden duduk di tengah dengan Jenderal Sudarmo di sebelahnya. Oh, juanda. Maaf ya, tadi ketiduran. Soalnya kan tadi kita banyak uprak, jadi ngantuk. Jadi gini aja, aku jelasin ulang ya. Jadi gini. Saudara-saudara sekalian, berkumpulnya kita di sini adalah untuk membahas terkait masalah pertahanan laut kita yang semakin penuh. Jenderal Sudarmo, silahkan sampaikan laporan Anda. Terima kasih Bapak Presiden. Berdasarkan laporan intelijen dan data dari TNI AL, wilayah perairan kita terus mengalami pelanggaran batas oleh kapal asing. Mereka dengan leluasa memasuki Indonesia karena hukum laut yang kita gunakan masih warisan kolonial dan tidak efektif menegakkan kelautan maritim kita. Betul Bapak Presiden. Saat ini, banyak kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal dan adanya dugaan penyelundupan mata-mata. Tanpa hukum yang kuat, kita tidak bisa bertindak tegas. Saya mengerti kekhawatiran kalian. Namun untuk mengubah hukum laut itu membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam. Hukum selama ini berdasarkan ordinasi Belanda pada tahun 1939. Dan jika kita jadi ingin mengubahnya, kita itu harus melalui proses legislasi di DPR. Saya setuju bahwa hukum laut kita harus diperbarui. Namun, perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum dan diplomasi internasional. Jika kita gegabah, bisa berdampak pada hubungan dengan negara lain. Dengan segala hormat, keamanan nasional kita harus menjadikannya prioritas utama. Kita tidak bisa membiarkan kapal asing terus memasuki wilayah kita. Tanpa konsekuensi, tanpa hukum yang jelas, kita tidak bisa berbuat banyak. Baik, saya memahami urgensi ini. Menteri Hukum dan HAM, silahkan Anda rancang undang-undang baru yang sesuai untuk kepentingan nasional negeri kita. Dan untuk DPR sendiri harus mendukung ini untuk segera disahkan. Baik, Bapak Presiden, saya akan membuat tim untuk memperbarui hukum laut kita. Kami, TNI AL, siap mendukung segala bentuk penegakan hukum di laut ketika hukum tersebut disahkan. Bagus. Saya ingin ada perkembangan laporan ke depannya. Kalau begitu, rapat dinyatakan selesai.
Di sebuah ruang pertemuan kabinet, Ali Sastro Amijojo duduk di depan tampak serius. Para menteri mulai berdiskusi dengan tegang. Presiden Soekarno mengangguk lalu kembali ke tempat duduknya. Ia meletakkan kedua tangannya di meja lalu menatap semua peserta yang hadir. Kita harus segera menyelesaikan rancangan ini. Tekanan dari parlemen semakin kuat. Betul Pak Perdana Menteri. Namun, perbedaan pendapat di antara fraksi semakin tajam. Jika kita terlalu memihak salah satu pihak, bisa berbahaya bagi stabilitas kabinet. Selain itu, masalah ekonomi dan sosial semakin parah. Banyak kebijakan yang belum berjalan secara efektif. Namun masyarakat telah kehilangan kepercayaannya kepada kita. Saya mengerti, namun kita tidak boleh menyerah. Kabinet ini harus menunjukkan bahwa kita mampu memimpin bangsa. Di dalam gedung parlemen, Ketua DPR mengetuk palu tanda sidang dimulai. Saudara-saudara, sudah berbulan-bulan Kabinet Ali tidak mengirimkan bukti konkret. Kami tidak bisa terus menunggu. Kabinet harus bertanggung jawab. Jika tidak mampu, lebih baik mengundurkan diri. Jika kabinet tidak bisa menjalankan tugasnya, maka presiden harus menggantikan kabinet tersebut. Setelah bekerja selama 14 bulan, akhirnya panitia Pirngadi berhasil menyelesaikan konsep RUU, Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Pada prinsipnya, RUU itu masih mengikuti konsep Ordonansi 1939. Panitia belum berani mengambil berbagai kemungkinan resiko untuk menetapkan asas straight baseline mengingat kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih belum memadai. Sehingga Bung Karno, saya sudah berusaha keras. Namun, tekanan politik dan negara semakin sulit. Saya rasa sudah waktunya saya untuk mengundurkan diri. Saya mengerti, Ali. Situasi memang tidak mudah. Akan tetapi, kita harus terus mencari solusi terbaik untuk bangsa ini. Saya siap menerima putusan Bung Karno. beberapa hari kemudian di Istana Negara, Presiden Soekarno mengumumkan pengangkatan Kabinet Juanda. Saudara-saudara, dengan berakhirnya Kabinet Ali, kini kita akan membentuk kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Karya. Nantinya, kabinet tersebut akan dipimpin oleh Bapak Insinyur Juanda Kartawijaya. Nah, tugas kita adalah untuk membentuk kembali dan mempersatukan kekuatan bangsa kita. Terima kasih, saya akan menerima semua amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Dan kita semua akan bekerja keras untuk mengatasi semua masalah yang ada. Para pejabat bertepuk tangan, sementara wartawan segera menulis berita tentang perubahan kabinet ini. Di dalam ruang pertemuan kabinet, suasana tegang karena adanya ancaman perpecahan wilayah perairan Indonesia sesuai hukum internasional saat itu. Saudara-saudara, saat ini kita sedang menghadapi masalah sangat besar untuk menjaga keutuhan negara kita. Saat ini, perairan Indonesia masih tunduk pada hukum kolonial yang membatasi wilayah laut yang 3 mil dari pesisir pantai tiap pulau. Itu berarti di antara pulau kita masih ada perairan internasional yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain. Ini tidak bisa dibiarkan. Indonesia harus menjaga wilayah lautnya agar tidak ada ancaman dari luar. Kita tidak bisa membiarkan Indonesia itu terpecah belah hanya karena aturan yang tidak sesuai dengan geografis di Indonesia. Apa rencana kita? Setuju Bung Karno, kita harus mengambil langkah seluruh wilayah laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah sebagai bagian dari kedaulatan kita. Bapak Presiden, saya mengusulkan deklarasi Juanda. Kita harus menyatakan kepada seluruh dunia bahwa lautan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. Tetapi ini akan menimbulkan perdebatan internasional. Negara-negara besar pasti akan menolak. Kita berlandaskan semangat persatuan dan kepentingan nasional. Jika kita tidak bertindak sekarang, Indonesia akan terancam terpecah belah. Saya mendukung penuh atas itu. Saudara Juanda, tolong engkau siapkan deklarasi tersebut dan engkau umumkan kepada rakyat dan juga dunia. Para pejabat saling pandang lalu mengangguk setuju. Di sebuah ruang persidangan, wartawan mulai berkumpul dan menunggu pengumuman penting dari pemerintah. Hari ini, 13 Desember 1997, dengan ini saya menyatakan bahwa lautan sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia telah menjadi lautan negara Republik Indonesia. Tidak lagi pemisah di antara pulau-pulau oleh lautan yang dianggap sebagai milik internasional. Rakyat bersorak dan bertepuk tangan. Wartawan mencatat dengan antusias.
Insinyur Juanda! Insinyur Juanda! Insinyur Juanda! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup! Seorang wartawan asing mengangkat tangan, lalu bertanya dengan nada tajam. Pak Juanda, apakah Anda yakin dunia akan menerima deklarasi ini? Kami sadar ini bukan jalan yang mudah, tapi ini adalah langkah penting untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Saudara-saudara, ini adalah langkah besar untuk mempertahankan kedaulatan maritim kita. Kita akan memperjuangkan kedaulatan ini di dunia internasional. Di dalam pertemuan internasional, para diplomat Indonesia berdebat mempertahankan deklarasi Juanda di hadapan dunia. Sidang resmi dibuka. Hari ini kita akan membahas tentang klaim maritim yang diajukan oleh negara Indonesia. Delegasi negara-negara peserta diperbolehkan memberikan tanggapan. Klaim ini bertentangan dengan hukum internasional. Laut bukan milik satu negara. Indonesia adalah negara kepulauan. Laut adalah perekat, bukan pemisah. Kami akan terus memperjuangkan ini, karena ini bukan hanya kepentingan bagi negara Indonesia, melainkan juga kepentingan bagi negara kepulauan lainnya. Beberapa delegasi mulai berbisik satu sama lain, mempertimbangkan argumen Indonesia. Diplomat Indonesia melanjutkan. Lihatlah, jika aturan lama tetap diterapkan, Indonesia akan terpecah belah menjadi beberapa bagian. Apakah dunia akan membiarkan bangsa besar hancur hanya karena hukum yang tak lagi relevan dengan zaman? Ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kami mengakui bahwa kondisi geografis Indonesia memanglah unik. Mungkin hukum laut internasional harus segera diperbaiki. Di tahun 1982, di dalam pertemuan konvensi PBB, diplomat Indonesia menerima hasil keputusan. Setelah melalui diskusi panjang dan pertimbangan mendalam, hari ini dalam konvensi hukum laut PBB tahun 1982, kami dengan ini secara resmi mengakui konsep negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia. Beberapa murid saling bertukar pandangan terlihat penasaran, dan salah satu murid mengangkat tangannya. Terus gimana Sal? Udah paham belum sama cerita kemarin? Jadi, dulu lautan di antar pulau-pulau kita bukan bagian dari Indonesia, Bu. Benar, dahulu berdasarkan hukum kolonial Belanda, perairan kita hanya sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulaunya. Artinya bahwa wilayah kelautan kita masih dianggap sebagai perairan internasional. Lalu bagaimana bisa berubah, Bu? Karena perjuangan para pemimpin kita, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menegaskan bahwa wilayah kepulauan negara kita milik kita, jadi tidak ada laut bebas yang memisahkan kita. Wah, berarti tanpa adanya deklarasi Juanda, Indonesia bisa terpecah-pecah ya, Bu? Benar, deklarasi ini kemudian diperjuangkan selama bertahun-tahun di forum internasional. Hingga akhirnya pada tahun 1982, konsep negara kepulauan resmi diterima oleh PBB. Artinya, seluruh dunia mengakui bahwa wilayah kepulauan di negara kita adalah milik kita. Berarti kita harus bangga ya Bu dengan negara Indonesia, karena para pahlawan berhasil mempertahankan kedaulatan negara. Tepat sekali, inilah warisan para pemimpin kita, warisan Deklarasi Juanda. Sebagai generasi muda, kalian harus menjaga dan menghormati perjuangan ini. Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Murid-murid serentak mulai bertepuk tangan. Wajah mereka dipenuhi kebanggaan. Beberapa dari mereka saling berpandangan dengan senyum yang semangat. Ibu guru melihat ke arah mereka dengan bangga, menyadari bahwa perjuangan para pemimpin dahulu tidak sia-sia.